Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, kali ini kita akan membahas tema seperti biasa berkaitan dalam acara Berendo. Terima kasih sudah menyaksikan. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan 306 tahun Kota Bengkulu. Dan kita bahas bersama tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Sudah hadir bersama kami kali ini sudah ada Pak Ansori Tawakal selaku akademisi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Apriko. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita menjalani ibadah puasa yang ke-17 ya. Yang ke-17 tidak terasa sudah di hari ke-17 hari, dan tentu selamat ulang tahun Kota Bengkulu yang ke-306 tahun 2025, tepatnya 17 Maret 1719. Ya. Lahirnya Kota Bengkulu. Benar sekali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini tidak hanya Pak Ansori Tawakal, tapi juga sudah hadir Bung Melian Sori selaku pengamat sosial. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini hari ini kita bahas tema terkait dengan HUT Kota Bengkulu yang ke-306 ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir Pak Ansori dan juga Bung Melian Sori. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni 306 tahun Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1719 dan tepatnya hari ini 17 Maret 2025 ini merayakan HUT yang ke-306. Dan hari ini juga dirayakan secara sederhana, mengingat pada saat ini kita masih menjalankan ibadah suci atau ibadah bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, tentunya dalam kesempatan kali ini kita akan bahas bersama dengan akademisi dan juga pengamat sosial kali ini bagaimana kita melihat Kota Bengkulu yang saat ini sudah berusia 306 tahun. Baik, kalau dari Pak Ansori Tawakal sendiri melihat Kota Bengkulu saat ini sudah berusia 306 tahun, ini bukan usia yang mudah lagi gitu ya, sudah 3 abad lebih. Bagaimana kita melihat atau sudut pandang selaku akademisi melihat Kota Bengkulu saat ini? Baik, Bung Apriko, tentu pertama sebelum mengomentari terkait dengan perkembangan Kota Bengkulu di usia yang ke-306 tahun ya, pada hari ini berulang tahun yang ke-306, tentu kita sebagai masyarakat dan orang Bengkulu merasa bangga ya menjadi warga Kota Bengkulu dalam menjalankan aktivitas rutin kita sebagai warga masyarakat maupun sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, melihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, Kota Bengkulu tentu terus berbenah, ya, baik dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi infrastruktur. Kota Bengkulu terus meningkatkan performa dalam rangka mensejahterakan warga masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali terjadi pergantian kepala daerah. Nah, hari ini tentu Pak Deddy Wahyudi dan Roni Tobing menjadi nakoda ya, akan membawa Kota Bengkulu menjadi kota yang lebih maju, beradab, berakhlak, dan tentu masyarakatnya menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera, dan dengan perhatian pemerintah daerah terhadap warganya cukup baik. Yaitu hal ini dibuktikan dengan inovasi kepemimpinan Pak Deddy dan Pak Roni ini adalah for in one. Ya, artinya masyarakat Bengkulu akan mendapatkan pelayanan publik yang betul-betul merupakan inovasi ya. Barangkali inovasi ini adalah yang baru pertama kali se-Indonesia. Kita cukup appreciate terhadap gebrakan Pak Wali ini. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi PR bagi Pak Wali maupun Pak Wakil Wali Kota ya, terutama untuk kondisi-kondisi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, kemudian masih menyandang status pengangguran, kemudian juga masih berkutat untuk meningkatkan pendidikan, terutama khususnya di pendidikan tinggi. Angka partisipasi aktif masyarakat Kota Bengkulu untuk perguruan tinggi ini masih relatif dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.
Nah, untuk itulah tentu pemerintah daerah yang memiliki kompetensi, memiliki keberpihakan untuk melayani rakyatnya, itu diharapkan betul. Ya, artinya memang dari Pak Ansori Tawaka melihat bagaimana perjalanan kita selama 306 tahun Kota Bengkulu ini banyak harapan gitu dari masyarakat gitu ya. Apalagi dengan terpilihnya wali kota baru kita Pak Deddy Roni, ini juga menjadi harapan bagaimana ke depan ini bisa membawa lebih baik Kota Bengkulu. Nah, kalau kita melihat juga dari pengamat sosial Bang Melian Sori, ini seperti apa berkaitan dengan 306 tahun Kota Bengkulu sudah berdiri sendiri? Baik, terima kasih Bung Zuhri. Selamat sore juga Pak Antoni, kan ini sahabat saya juga nih, senior kan. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini tentang 306 tahun Kota Bengkulu. Jadi kalau kita tarik ke sejarah sebelum kita melakukan mungkin proses evaluasi kan. Ini sebetulnya momen yang sangat bagus sekali kan dialog ini, karena kalau dari sejarah itu momen heroik rakyat Bengkulu. Nah, inilah menjadi momen diperingatinya HUT Kota Bengkulu di tanggal 17 Maret 1719. Nah, pada saat itu Bengkulu ini masih dalam pemerintahan Inggris, Inggris yang kemudian di tahun sebelumnya memang pemerintahan Inggris ini berlaku keji, kejam terhadap rakyat kan, termasuk juga terhadap tokoh-tokoh adatnya, kemudian juga kepada campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Bengkulu. Nah, kemudian juga berlaku kasar, nah, sehingga kemudian menimbulkan perlawanan rakyat Bengkulu bangkit untuk melawan, menyerang Fort Marlborough waktu itu kan, yang dikuasai oleh Inggris. Bibit-bibit perlawanan ini sebetulnya juga sudah ada pada saat Depati Bangsa Radin yang bergelar Pangeran Natadiraja yang merupakan raja kerajaan Slebar itu diundang oleh Inggris waktu itu di benteng York atau Fort York. Nah, kalau sekarang posisi Fort York itu di situsnya ada di Pasar Bengkulu. Nah, diundang di sana pada tanggal 4 November 1710. Nah, diundang di sana, tapi diundang di sana dalam rangka bermusyawarah. Pada saat di sana ditangkap dan dibunuh. Raja kerajaan Slebar tadi, Depati Bangsa Radin yang bergelar Pangeran Natadiraja. Dibunuh. Akhirnya rakyat Bengkulu, raja-raja dan ada di Bengkulu ini dendam. Dendam karena wajar lah kan. Salah satu gitu raja kan di Bengkulu yang merupakan raja kerajaan Slebar dibunuh. Ini sama dengan seperti Pangeran Diponegoro yang diundang untuk bermusyawarah, untuk melakukan proses musyawarah, ternyata ditangkap. Nah, kalau Pangeran Natadiraja ini langsung ditangkap kemudian dibunuh kan. Nah, bibit-bibit ini sudah ada di tahun 1710 kan. Nah, akhirnya Inggris kemudian pindah di benteng Fort Marlborough. Nah, rakyat Bengkulu dengan tokoh masyarakat Lembak 80 jumlahnya pasukan menyerang Fort Marlborough. Akhirnya Inggris lari kocar-kacir. Nah, inilah kemenangan rakyat Bengkulu, kemenangan heroik, aksi yang dilakukan oleh rakyat Bengkulu mengusir Inggris di tahun 17 pada malam hari 17 Maret 1719. Nah, momen heroik mengusir Inggris inilah yang lari kocar-kacir inilah diperingati sebagai HUT Kota Bengkulu. Oke, ini berarti membuat kita bagaimana kita melihat atau mengulas kembali bagaimana sejarah gitu ya. Betul, jadi Kota Bengkulu itu sendiri sehingga sekarang sudah berusia 306 tahun. 306 tahun. Dan luar biasanya, kalau kita masuk ke benteng Marlborough itu, ada tulisan kan, rakyat Bengkulu menolak tunduk. Nah, ini kan luar biasa, heroiknya rakyat Bengkulu, dan Kota Bengkulu ini lebih tua dari Provinsi Bengkulu sebetulnya. Provinsi Bengkulu hanya baru puluhan ya. Kota Bengkulu sudah berusia 50 sekian. Ini pembahasan yang menarik, nanti akan kita bahas kembali tentunya dalam segmen selanjutnya. Sebetulnya saya belum selesai. Oke, nanti kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo.